Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Berlianto Cahyadi SPOT mengenai fraktur pada orang tua, perlukah operasi? Izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat beliau. Dr. Berlianto menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara pada tahun 2002. Beliau lulus sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Kemudian tahun 2021 menyelesaikan pendidikan subspesialis di bidang hip and knee dari Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia. Saat ini beliau aktif bertugas di RSUD Dok 2 Papua, Jayapura. Kepada Dr. Berlianto, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Asep. Suara saya terdengar ya, Dr. Asep? Siap, Dok. Audio visual terbaca jelas, Dok. Silakan, Dok. Ya. Selamat pagi. Saya ucapkan untuk senior saya semua, juga untuk guru saya, Dr. Triko, Dr. Ferdiansyah, dan juga untuk rekan-rekan yang lain. Saya mau share saja screen saya. Kayaknya bukan di situ ya. Oke, Dok. Kelihatan, Dok? Siap, Dok. Jelas, Dok. Terbaca. Silakan, Dok. Oke. Ya. Faktor pada orang tua. Saya diberi tugas untuk membawakan topik ini. Apakah perlu dioperasi? Ya. Fenomena ini sering kita lihat belakangan ini, di mana prevalensi usia lanjut itu sudah meningkat pesat dibanding kelompok usia yang lain. Di mana kita dapati lansia itu diprediksi mencapai 1,2 miliar penduduk pada tahun 2035. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita sebut lansia kalau sudah mencapai umur 60 tahun. Dan menurut data BPS tahun 2019, jumlah lansia di Indonesia didapati sebesar 25 juta lebih, dan itu mencapai hampir 10% dari total penduduk Indonesia. Dan diperkirakan pada tahun 2025 penduduk jumlah usia lanjut di Indonesia mencapai sekitar 18 juta penduduk, atau 33 juta lebih juta penduduk, atau kira-kira mencapai 12% dari total populasi. Jadi ini angka yang cukup tinggi dan cukup banyak. Nah, karena angka yang cukup tinggi ini kan, maka juga memberikan fenomena yang cukup banyak yang di dalam UGD, di rumah sakit ya, di mana angka kejadian jatuh trauma pada lansia meningkat. Banyak penelitian yang menyatakan hampir 75% kasus jatuh pada orang tua itu menimbulkan gejala yang tidak mengenakan. Dan di Amerika sendiri, 1 dari 4 penduduk usia lanjut jatuh setiap tahunnya. Dan apabila mereka sudah pernah jatuh 1 kali, maka angka kejadian itu meningkat menjadi 2 kali untuk jatuh kembali. Dan itu menghasilkan sekitar 10% dari jumlah 10% itu menyebabkan fraktur pada orang tua. Dan itu memberikan beban yang cukup tinggi ya. Di Amerika sendiri pada tahun 2014 menghabiskan sekitar 744 juta dolar hanya untuk menangani kasus jatuh pada orang tua di UGD. Apakah itu hanya karena jatuh atau terpleset karena jatuh? Tidak. Biasanya itu disebabkan banyak faktor yang membuat orang tua itu bisa terjatuh. Apa sih faktornya? Biasanya gender berpengaruh juga, di mana wanita biasa lebih banyak kejadian jatuh dibanding pria. Dan usia lanjut juga mempengaruhi, di mana pada usia lanjut kita tahu bahwa terjadi penyusutan otot, tulang, sehingga terjadi osteoporosis, dan apabila otot menyusut juga akan terjadi muscle weakness, yang menyebabkan perubahan pada gait,
refleks, dan juga pada postur penderita, sehingga mempengaruhi cara berjalan. Juga kita tahu bahwa pada orang tua terjadi penurunan penglihatan dan pendengaran. Tadi Dr. Tiko sempat menjelaskan juga bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh penting atas kejadian jatuh pada orang tua. Sempat Dr. Tiko singgung tentang lantai yang licin, pegangan yang tidak ada, dan mungkin lantai tidak rata. Itu salah satu faktor juga yang membuat lingkungan ini memberikan kontribusi sekitar 31% pada kasus jatuh pada orang tua, dan merupakan faktor terbanyak untuk kasus jatuh pada orang tua. Faktor apakah yang dapat terjadi akibat jatuh pada orang tua? Sebenarnya banyak, tapi yang paling sering adalah 4 ini, di mana semua faktor ini mempunyai mekanisme trauma masing-masing ya. Contohnya pada faktor vertebra, di mana penderita jatuh terpleset dengan bokongnya atau jatuh terduduk sehingga faktur terhadap vertebranya, atau pada faktor panggul, di mana penderita jatuh dalam keadaan menyamping sehingga panggulnya itu langsung menghantam benda atau menghantam lantai. Dan faktor panggul ini merupakan faktor yang paling memberikan dampak pada orang tua. Dampaknya ada mobilitas dan mortalitas yang tinggi, sehingga itu juga banyak dalam 3 dekade ini banyak penelitian mengarah ke sana. Mortality rate pada pasien yang menderita faktur pada orang tua itu didapati sekitar 14,4% pada tahun pertama, 21,5% pada tahun kedua, dan 28,4% pada tahun ketiga. Di mana rata-rata pria lebih tinggi dibanding wanita, terutama pada faktor panggul, vertebra, dan humerus. Ya, didapati pada tahun pertama itu meningkat sekitar 19,5% dibanding 12,5% pada wanita, dan 36,3% lebih besar pada pria dibanding 25,6% pada wanita. Apa saja penyebab kematian pada penderita usia lanjut yang faktor pada usia lanjut? Biasanya penderita usia lanjut datang dengan keadaan mempunyai medical comorbid ya. Di Break sendiri dan teman-teman meneliti membagi medical comorbid berdasarkan umur, dan didapati pada kelompok umur yang usia lanjut, hipertensi merupakan komorbid terbanyak, diikuti dengan diabetes, hiperlipidemia, dan heart disease. Di mana di Indonesia sendiri, hipertensi menurut data Depkes itu mencapai 65% pada kasus usia lanjut. Dan Rena juga melaporkan bahwa mortalitas rate yang tinggi akan terjadi pada penderita usia lanjut yang mempunyai 2 atau lebih komorbid. Dan pada kelompok usia didapati pada kelompok usia 60 tahun ke atas sampai 69 tahun, mereka mempunyai kecenderungan rank of stay yang tinggi dibanding kelompok usia yang lain di rumah sakit. Dan kelompok usia di atas 70 tahun itu mempunyai kecenderungan juga lebih banyak menginap atau lebih banyak menempati ICU pada kasus faktur. Dan didapat juga pada Hannah Groff dan teman-teman menyatakan bahwa kasus terbanyak penyebab kematian tersebut adalah karena gangguan kegagalan respirasi, kegagalan jantung, dan multi organ, dan yang lainnya. Karena begitu banyak penelitian yang membandingkan antara operasi dan operasi pada faktor HIP pada orang tua, dan hasilnya biasanya didapati mortalitas 30 harinya sekitar 36% pada kasus yang non-operatif, dan pada 6 bulan
mortality rate didapati 46%, dan 1 tahun mortality rate didapati 60%. Cukup tinggi angkanya ini. Dan angkanya ini sangat tinggi pada laki-laki, dan di antara pasien yang tidak dioperasi tersebut 4 kali ada dari Singapura, Aaron Tai menyatakan pada pasien yang tidak dioperasi, angka itu meningkat sekitar 4-3 kalinya pada mortalitas rate pada 1 tahun dan 2 tahun pasca fraktur hip. Ya, operasi juga memberikan manfaat yang baik sebetulnya untuk membuat pasien melakukan remobilisasi, juga efektif untuk mengurangi nyeri. Dan itu juga dapat mencegah terjadinya secondary komplikasi seperti pneumonia, UTI, muscle atrophy, dan dekubitus. Yang di mana dekubitus itu ditenggarai mempunyai 5 kali lebih besar pada penderita yang dilakukan non-operatif dibanding operatif. Jadi kesimpulan yang didapat dari banyak penelitian tersebut rata-rata menyarankan bahwa operasi itu memberikan hasil yang lebih baik dibanding konservatif treatment dalam hal durasi tinggal di rumah sakit, mobilisasi, dan kembali pasien pada kehidupan aktivitas sehari-hari. Dan Kawadi juga sempat menyarankan bahwa terapi non-operatif itu biasanya disarankan untuk penderita yang betul-betul mempunyai abilitas kemampuan yang sangat buruk untuk kembali ke aktivitasnya, kehidupannya sehari-hari. Di dalam literatur Hugo menyatakan di dalam kasus penelitiannya bahwa dia menerangkan bahwa melakukan penelitian terhadap penderita dengan usia tua yang sekitar di atas 70 tahun yang mengalami hip fracture pada sekitar tahun 2011 sampai 2019. Jadi 1.279 penderita yang dibagi dengan 2 kelompok yang dilakukan operatif dan non-operatif. Dan beliau membandingkan hasilnya, didapati bahwa pada mortality rate 30 hari pertama dan 1 tahun pada pasien yang tidak dilakukan operatif atau non-operatif treatment, didapati kasus angkanya itu sekitar 87 dan 99%. Sangat tinggi berbanding dengan yang dilakukan operatif yang hanya 7% dan 28%. Jadi sangat jauh sekali ya. Dan mean survival-nya sekitar 0,7 bulan pada yang non-operatif dan 36 bulan pada yang dilakukan operatif. Kemudian didapati juga pasien akan kembali ke aktivitasnya, dapat berjalan dengan baik pada kasus yang non-operatif sekitar 45% dan yang non-operatif sekitar 12% penderita. Jadi dia menyimpulkan bahwa apabila akan dilakukan terapi non-operatif, biasanya hanya untuk penderita yang betul-betul banyak komorbidnya dengan usia yang sangat tua atau misalnya tidak dapat aktivitas dengan baik dan mengalami demensia. Bagaimana dengan faktor pada tulang belakang? Ya, ada penelitian yang meneliti tentang kasus hal ini, di mana faktor torakal lumbal, kompresi faktor torakal lumbal yang stabil didapati diteliti oleh Dennis dan teman-teman di Turki, didapati sekitar 21 pasien yang berusia rata-rata 71 tahun dengan lama evaluasinya 12-26 bulan. Dari 21 penderita tersebut, didapati 4 penderita itu mengalami kehilangan tinggi yang sangat signifikan, diakibatkan karena kyphotic deformity dan nyeri yang terus-menerus dan tajam dan berat. Dan penderita tersebut dilakukan pemasangan dengan
BRAS TSO. Nah, mereka menyimpulkan bahwa BRAS ini bukannya sesuatu yang paling baik untuk menerapi faktor vertebral thoracolumbar yang stabil. Walaupun sebenarnya pihak konservatif Timur untuk faktor thoracolumbar ini yang stabil ini merupakan pilihan. Tapi mereka menyatakan bahwa ini bukan juga sesuatu yang paling baik, tidak selalu menjadi paling baik. Kemudian dari Ethan juga menyatakan mortality rate pada faktor lumbar yang tidak dilakukan operasi sekitar 7% dan 3% yang dilakukan operatif. Jadi operatif memberikan hasil yang cukup baik, di mana mereka melakukan vertebroplasti dan kiproplasti dan juga pemasangan instrumentasi, dan itu memberikan angka survival rate yang cukup meningkat, angka survival rate yang cukup signifikan. Gimana waktu? Kapan waktu untuk melakukan operasi? Ya, pada penderita yang mengalami fraktur tulang panggul, biasanya dianjurkan dioperasi di bawah sekitar 48 jam, di mana didapati pada waktu tersebut mengurangi angka mortalitas sekitar 20% pada 1 tahun pertama. Dan apabila dikerjakan tindakan operasi di atas 48 jam, maka angka mortalitasnya pada 30 hari dan 1 tahun pertama akan meningkat. Dan pasien dengan komorbid yang dilakukan penundaan operasi mengalami peningkatan 2,5 kali risiko kematiannya pada 30 hari setelah operasi dibanding pasien yang tidak mempunyai komorbid. Dan tapi waktu ini sebenarnya tidak berpengaruh untuk pasien yang tidak mempunyai komorbid atau dengan keadaan tubuh yang cukup baik. Jadi mau dilakukan early atau direct surgery biasanya tidak memberikan efek secara statistik. Dan apabila itu dilakukan operasi di atas 4 hari untuk semua kasus, itu juga meningkatkan mortalitasnya. Piori dan teman-teman menyatakan bahwa sebenarnya timing operasi ini lebih bermakna, lebih penting untuk penderita usia tua yang mempunyai komorbid atau mempunyai yang rapuh dibanding penderita tua yang tidak mempunyai gangguan fungsi yang lain. Dan apabila kita lakukan delay operasi, banyak faktor yang akan muncul. Biasanya pain akan berkepanjangan, nyeri pada penderita, kemudian angka pneumonia akan meningkat, berikut juga UTI, delirium, dekubitus, dan yang penting juga pasien dan keluarga, mungkin juga staf akan merasa tidak nyaman dengan hal ini apabila ada penundaan. Dan itu juga akan membuat kos yang akan meningkat selama perawatan. Dan terutama juga akan meningkatkan angka mortalitas pada penderita. Nah, apalagi bila dilakukan operasi akan terjadi juga sekitar 20% penderita mendapati komplikasi setelah operasi pada pasien dengan fraktur panggul. Yang paling banyak didapati adalah gagal jantung dan juga infeksi pada paru-paru yang merupakan komplikasi terbanyak setelah pasca operasi, di mana mortalitasnya pada 30 hari pertama sekitar 65% dan 1 tahun sekitar 92%. Dan pasien dengan 2 atau lebih komorbid pada saat dirawat juga meningkatkan kemungkinan heart failure pada postoperatif dibanding yang tidak mempunyai komorbid. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor panggul pada orang tua yang tidak dilakukan operatif mempunyai risiko mortality yang sangat tinggi dibanding yang operatif.
dan operatif treatment dapat menurunkan angka mortalitas tersebut. Dan penyakit kardiovaskuler dan penyakit paru yang kronik juga merupakan komplikasi yang tersering dan serius pada komplikasi pas operasi. Dan untuk mengurangi mortalitas, kita mesti juga mengoptimalkan keadaan pasien sebelum dilakukan operasi dan mencegah post-operasi komplikasi. Dan apabila komplikasi itu terjadi, kita usahakan untuk memberikan pengobatan yang seoptimal mungkin dengan berbagai macam spesialis atau berbagai macam ilmu atau dokter-dokter yang saling terintegrasi. Ya, sekian presentasi saya, dan jangan lupa kita ada PON di Papua. Ya, saya kembalikan ke Dr. Asep. Baik, terima